Bab 42. Menyelesaikan pekerjaan di kandang, Kati pergi mengunjungi orang tuanya di malam hari. Pemakaman biasanya kosong menjelang malam. Dengan lebih dari 100 kuburan di dalamnya, Kati berjalan hingga mencapai kuburan orang tuanya dengan bunga di tangannya. Matahari telah terbenam pada saat Kati selesai menghabiskan waktu berbagi pikirannya secara diam-diam dengan orang tuanya. Dia merindukan keluarganya. Ketika dia berpikir terlalu dalam, sulit baginya untuk mencerna fakta bahwa dia sendirian. Keluarganya terbunuh, dia juga akan terbunuh jika dia tidak pergi ke perayaan musim dingin. Kadang-kadang dia berharap dia tidak melakukannya karena gejolak di hatinya dan ketakutan di benaknya tidak membuatnya tidur di malam hari. Ada hari-hari ketika dia terbangun di tengah malam untuk merasakan bantalnya basah oleh keringat atau air matanya, masa lalu yang dia tidak ingat menghantuinya. Meskipun ingatan itu menyakitinya, dia tidak ingin mendorongnya pergi. Akan sangat salah jika dia melupakan mereka karena mereka adalah orang-orang baik yang pantas untuk diingat bahkan setelah kematian. Dia berterima kasih kepada Lord Alexander bahwa dia telah memintanya untuk menggunakan kamar di sebelahnya. Kucingnya, Areo beberapa kali menemaninya di malam hari berbaring di kaki tempat tidur dan itu memberinya rasa aman. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal, Kati bangkit dan saat dia berjalan dia melihat seorang pria duduk di tanah dengan kepala ditekan ke kuburan. Seolah merasakan kehadirannya, pria itu berbalik tiba-tiba untuk memperlihatkan wajahnya yang terkejut. Itu adalah Tuan Weaver. Matanya berair dan ada 2 garis-garis basah dari matanya menandakan bahwa dia habis menangis. Aku tahu kamu juga kehilangan orang-orang tersayangmu, katanya, berdehem saat dia bangun, sedikit terhuyung-huyung. Makam itu bertuliskan, In Memory of Juliet. Pasti putrinya, pikir Kati dalam hati. Makam itu terlihat bersih dan rapi dengan bunga-bunga segar seperti dibuat tidak kurang dari seminggu yang lalu. Putrimu memiliki nama yang indah. Adik teman saya juga bernama Juliet, katanya tidak tahu harus berkata apa lagi. Juliet, iya, memang benar, katanya sambil melihat batu nisan. Tangannya tampak kotor seolah-olah dia sedang bercocok tanam di halaman belakang rumahnya. Dia meletakkan tangannya di sakunya, kamu pasti orang baru di kota ini. Dia bertanya, sudah beberapa bulan. Apakah Anda memiliki orang untuk menenun gaun di toko Anda? Mereka sangat cantik, tanyanya penasaran. Hanya saya, jawabnya melihat sekeliling arloji sakunya, saya senang Anda membeli gaun itu. Kami hampir tidak memiliki pelanggan lagi. Aku harus berterima kasih atas gaun yang begitu indah, dia malah berterima kasih. Dia tidak tahu kapan dia akan mendapat kesempatan untuk memakainya setelah semua pernikahan tidak ada dalam kartunya sekarang. Sebelum mereka pergi, Tuan Penenun mengucapkan selamat siang, Nona, dan dia berjalan ke arah yang berlawanan. Mengambil langkah cepat Kati berjalan saat langit berubah gelap. Dia menggosokkan kedua tangannya untuk memberikan semacam panas melawan angin dingin. Awan bergemuruh di langit dan dia khawatir dia akan terjebak dalam hujan. Ketika dia tidak jauh dari mansion, awan mulai gerimis dan dia berlari menuju mansion. Terengah-engah, dia melangkah masuk ke dalam mansion. Hujan membasahi pakaian dan rambutnya. Melepaskan sepatunya, dia berjingkat memastikan bahwa kakinya tidak mengotori lantai putih. Kati, kau kembali, seru temannya Dorothy memasuki dapur bersama Mrs. Hicks. Aku kembali, jawabnya nakal sambil berdiri di depan perapian tempat panci besar memasak makanan untuk makan malam. Perutnya keroncongan. Dia telah melewatkan makan siangnya sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk meluangkan waktu pergi ke kuburan dan sekarang dia lapar. Bab 42. Menyelesaikan pekerjaan di kandang, Kati pergi mengunjungi